Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada mahasiswa manajemen informatika kelas MIB 1801. Pagi, Pak. Kan nama saya sangat simpel. Cukup Anda memanggil saya Iksan Fariduri. Saya mengajar mata kuliah yang pertama khusus di bidang elektronika dan komputer ya. Saya mengajar mata kuliah teknik digital, kemudian jaringan komputer, mikroprosesor, arsitektur dan organisasi komputer khusus di prodi TI maupun MI. Kali ini saya membawa mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Kalau berbicara komunikasi data, hal yang paling kita ketahui adalah bagaimana proses data tersebut untuk ditransmitterkan dan direceiverkan. Ada dua kata, yang pertama transmitter, yang kemudian ada receiver. Kalau berbicara transmitter artinya itu berbicara pengiriman data. Kemudian kalau berbicara namanya receiver itu artinya penerimaan data. Ya. Jadi kalau berbicara pengiriman dan penerimaan berarti ada komponen-komponen yang terlibat di situ. Apa itu, Pak? Ada yang disebut dengan namanya software, ada yang disebut sama dengan hardware. Kalau bersifat software itu banyak ya pengiriman datanya. Anda bisa menggunakan algoritma dan pemrograman. Anda juga bisa menggunakan yang namanya aplikasi sistem basis data. Contohnya apa, Pak? Visual Basic, PHP, MySQL, dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk kasus ini berbicara tentang data apa, Pak? Data jaringan. Jadi data jaringan itu apa-apa saja, Pak? Kita bisa ketahui data jaringan itu banyak istilahnya. Yang pertama ada yang disebut dengan apa, Pak? IP. Ya. Apa itu IP, Pak? Internet protokol. Ada yang disebut dengan nanti istilah alamatnya, domainnya. Ada yang triple W kan, www. Ada disebut dengan namanya HTTP atau hypertext ya. Kemudian ada yang disebut dengan namanya TCP. Kemudian ada yang disebut dengan istilah dalam pembagian jaringan. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Kemudian ada yang disebut dengan jaringan nanti peer to peer, peer to money, ya, dari satu jaringan ke banyak jaringan, dari satu jaringan ke jaringan satu. Itu nanti istilah-istilahnya, Pak, kalau berbicara tentang datanya, Pak. Kemudian bagaimana proses jaringan ini bisa dikirimkan melalui yang disebut dengan saluran data ke penerima, contohnya kayak kita gitu kan. Jadi prosesnya agak panjang kalau diceritakan. Nanti kita akan bicarakan nanti itu di pertemuan selanjutnya. Ya. Makanya contohnya saya berikan ini komunikasi datanya, contohnya dua laptop ya, dua PC dihubungkan. Bisa nggak ini terhubung tanpa menggunakan jaringan? Bisa. Zaman dulu menggunakan apa, Pak? Bluetooth. Zaman dulu menggunakan apa, Pak? Kabel serial.
antara komputer satu dengan komputer yang lain, ya kan? Zaman dahulu mana ada dulu jaringan yang cukup kuat, ya. Hanya menghubungkan kalau di handphone kita zaman dulu Bluetooth ke Bluetooth, ya kan? Nah, itu sudah mengakibatkan adanya pengiriman data. Kemudian di dalam komputer selalu dikaitkan data ini bersifat yang namanya angka-angka, ya, bukan bersifatkan yang namanya huruf. Kenapa, Pak? Komputer hanya mengirimkan data bersifat yang namanya bahasa mesin, atau yang disebut dengan bahasa assembly. Artinya apa, Pak? Pengkonversian data-data mulai dari bilangan desimal ke biner, kemudian ke okta, sampai bilangan yang terbesar adalah heksadesimal. Kemudian proses itu ditambah juga nama bilangan yang disebut dengan bilangan floating point. Jadi kalau Anda belajar namanya arsitektur, Anda sudah belajar itu. Anda belajar PTI, bagaimana pengkonversian dari bilangan desimal ke biner, desimal ke okta, desimal ke heksa. Kemudian sebaliknya dari biner ke desimal, dari biner ke okta, biner ke heksa. Itu yang dibaca oleh komputer, makanya dia bersifat data. Data ini di mana, Pak, disimpan, Pak? Proses penyimpanan datanya itu di memori. Nah, memori inilah yang membagi kapasitas itu menjadi dua, Pak. Apa itu, Pak? Bersifat aritmatik dan bersifat logika. Kalau bersifat aritmatik itu bersifat perhitungan. Kalau yang logika bersifat logika, artinya rumus-rumusan. Misalnya kalau Anda belajar algoritma, if, jika, titik-titik, then, titik-titik. Kemudian if, then, else, pakai else juga, ya kan? Jika, maka, ini, maka. Itu bilangan komputer. Nah, di komputer apa, Pak, yang diutamakan, Pak? Bilangan assembly-nya. Artinya apa tuh? Move. Makanya di komputer itu dibagi dalam beberapa kelas, ya kan, jaringannya kan, A, B, C, D, E. Nah, ada yang 162, ada 192. Itu bilangan dari mana itu, Pak? Kok bisa seperti itu, Pak? Ya kan? Kenapa 192, 168 itu kelas C kita pakai untuk khusus namanya LAN? Kenapa nanti kalau dia demand cukup tinggi nanti pakai 162 dan seterusnya, ya kan? Nah, itu nanti kita akan pelajari di pembahasan selanjutnya. Kemudian di sini contohnya nanti kita akan belajar juga pengkabelan. Kabel-kabel apa yang digunakan, Pak, untuk jaringan? Ada kabel strike, ya kan? Dan kabel-kabel yang lainnya, RJ, ya. Itu nanti langsung dipraktekkan oleh mahasiswa. Saya membuat videonya di sini. Bagaimana untuk menghubungkan kabel RJ45, ya. Bagaimana menghubungkan nanti kabel strike, kabel fiber optik, nah, menghubungkannya dengan mikrotik, menghubungkan dengan hub, menghubungkan dengan switch, ya. Itu nanti di sini. Kemudian secara simulasinya saya akan mendemonstrasikan nanti ya menggunakan dua sistem. Saya pakai dua software. Jadi kalau saya pakai softwarenya, yang pertama saya pakai yang disebut dengan software Cisco Packet Tracer, ya. Yang kedua saya juga pakai yang namanya GNS3, ya.
Saya pakai GNS 3. Seperti yang di belakang Anda ini. Nah, ini pakai GNS 3. Contohnya yang sudah saya demonstrasikan. Nah, nanti saya juga sudah buat bukunya di GNS 3. Nah, ini. Ya. Ini saya pakai GNS 3, Pak. Nampak? Nah, di share screen-nya Anda lihat itu GNS 3. Nah, ini. Ini tampilan GNS 3. Bagaimana sistemnya nanti ini terdiri dari pembagian-pembagiannya. Ini komputer misalnya, kita klik komputer. Nanti kita tarik di sini, ya kan, apa yang terjadi. Menghubungkan PC dengan PC 2. Ya. Menghubungkan dengan pakai hub dengan switch. Nah, sampai ke sini kita nanti Pak belajar simulasinya. Bukunya juga sudah ada. Kalau Anda nanti mau tengok-tengok, bukunya juga sudah ada. Ini saya buat sendiri. Anda bisa lihat nanti di internet. Anda ketikkan aja nama saya Iksan Farinduri. Ya. Sudah ada bukunya. Ini sudah diperjualbelikan di tingkat nasional. Ya. Sistem terdistribusi dan simulasi jaringan Cisco dengan GS. Ini bukunya nih. Saya nggak mau wajibkan Anda punya buku ini. Kalau Anda mau beli silakan. Anda belajar tentang jaringan. Kalau mahasiswa kalau suruh dibeli buku merah matanya ya kan. Ya, alasan nggak punya duit, alasan belum bayar uang kos, ya kan. Masa pandemi ini Pak ya duit Pak. Minggu ya kan. Nah, saya pakai buku ini Pak. Sistem distribusi dan simulasi jaringan dasar menggunakan jaringan Cisco. Di sini lengkap. Mengenai jaringan di sini lengkap. Ya. Nah, saya menulisnya dengan Bapak WR1 ITM. Nah, ini nama Bapak WR1 nih. Kemudian Pak Rektor. Nah, ini Pak, ini Sekda. Kemudian nama saya, teman-teman saya. Oke. Lanjut kita mengenai tadi. Ya, setelah aku berbicara komunikasi data, apalagi Pak yang dipelajari Pak di sini? Nah, data itu ada yang bersifat analog dan bersifat digital. Kalau dia bersifat analog, berarti dia bersifat apa Pak? Suara, video, ya kan? Dan lain-lain. Kalau dia bersifat digital apa Pak? Yang saat sekarang ini bersifat teks, semuanya sudah bersifat digital. Jadi kalau Anda bicara lewat handphone, buka pintunya, buka. Ya. Ini masih. Yani Syahidah Putra yang lagi di mobil ya kan. Nah, kan sistemnya kan udah otomatis ya kan Yani. Kamu tinggal ngomong buka pintunya, buka ya kan. Tutup pintunya, tutup misalnya ya kan. Nah, itu. Jadi kan sekarang udah cukup pas. Jadi kalau kalian mau belajar tentang jaringan, cerita, maka Anda bisa berhasil. Jangan takut untuk melangkah, apalagi kalian D3 ya kan, siap dipekerjakan dimanapun Anda berada. Ya. Kemudian ini komponen-komponen yang saya bilang tadi, ada pengirim, ya, ada penerima, ada data, ada media pengirimnya, ada protokolnya, ya.
Protokolnya apa aja tuh, Pak? Nah, sebagai penyelaras hubungannya. Contohnya apa? Kita lihat. Ya kan? Apa contohnya, Pak? Yang kita lihat penyelaras hubungannya, Pak. Yaitu ditambah dengan yang namanya HTTP-nya, IP-nya, kabel-kabelnya. Semuanya kalau berbicara tentang jaringan. Jadi Anda jangan takut. Pak, jaringan itu susah atau gampang, Pak? Tidak ada yang susah di dunia ini. Kalau Anda belajar. Ya. Sama kayak saya. Kalau Anda tahu jurusan saya, mungkin Anda pusing ya kan. Saya jurusan sangat aneh. Tapi nyata gitu ya kan. Ada yang tahu siapa jurusan apa saya sekarang? Kalau Anda lihat gelar saya. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Sarjana saya sarjana sains, SSI. Master saya master sains, MSI. Saya ngajar di komputer. Kalau dibelah otak saya ini ke kirinya bagian jurusan saya, ke kanan jurusan komputer. Jadi kalau Anda lihat di di internet, di bawah Google, Anda ketikkan nama saya Iksan Parinduri, mungkin Anda menemukan banyak buku-buku yang sudah saya tulis di bidang komputer. Tapi saya bukan orang komputer gitu. Anda tahu, Gideon tahu saya jurusan apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu kan? Saya tahu, Pak. Andi tahu? Jurusan sains kan, Pak? Jurusan saya. Perusahaan biologi, Pak. Saya jurusan fisika. Sains, Pak. Ah, itu tadi yang saya jawab, Pak. Kalau banyak kali saya. Ya. Jadi, Saya jurusan kenapa fisika. bisa Bapak ke komputer?